Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa nas'aluka min ilmin yaj'aluna nakhsyak. Kita masih melanjutkan kajian kita bersama Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala bersama kitab Al-Bulughul Maram, hadis nomor 1271. Wa an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala min al-kaba'ir syatmur rajuli walidayhi. Dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minal kaba'ir syatmur rajuli walidayhi. Di antara bentuk dosa besar ketika seorang mencela atau membentak atau mengejek kedua orang tuanya. Qila wa hal yasubbur rajulu walidayhi. Dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat heran, apakah ada orang yang membentak kedua orang tuanya? Apakah ada orang yang mengejek kedua orang tuanya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, qala na'am, iya. Yasubbu abar rajuli fayasubbu rajul abah. Yaitu ketika seorang mencela orang tua temannya atau saudaranya, fayasubbu rajulu abah, sehingga dia membalas celaannya, sehingga dia mencela bapaknya. Wa yasubbu ummahu, bahkan dia juga mencela ibunya. Itu ketika seorang mencela bapak seorang, A mencela bapak B, si B mencela bapak A. Wa yasubbu ummahu fayasubbu ummah. Demikian juga ketika A mencela ibu fulan atau fulana, fulana mencela ibunya fulana. Ini yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita betapa besarnya hak kedua orang tua. Ya, ada yang kangen orang tua di sini? Oh, kangen ya. Menunjukkan kepada kita betapa besarnya hak kedua orang tua. Sampai ketika seorang mencela orang tua saudaranya, mencela orang tua temannya, itu dianggap telah mencela orang tua dirinya sendiri. Ya, karena dia menjadi sebab orang tuanya sendiri dicela oleh orang lain. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Isra ayat yang ke-23, fala taqul lahuma uff wala tanharhuma. Jangan kau ucapkan uff, cis atau ucapan yang semisalnya kepada orang tua. Wala tanharhuma, dan jangan engkau bentak keduanya.
membentak dan mengucapkan ucapan yang begitu saja tidak boleh. Bagaimana dengan menyebabkan orang tua kita dicela? Maka ini adalah dosa yang sangat besar. Demikian juga para sahabat, mereka heran, kok ada orang yang mencela kedua orang tuanya. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya mereka adalah orang-orang yang terkenal baktinya kepada kedua orang tua. Memang orang Arab itu dari zaman dulu sampai sekarang sudah dikenal kebaktian kepada orang tua. Ya. Hatta orang jahiliyah pun mereka masih ada adab kepada kedua orang tua. Dan Islam datang untuk menyempurnakannya. Sekarang kita lihat muhsinin yang ada di pesantren kita, itu mereka rata-rata menyertakan kedua orang tuanya dalam wakaf pesantren. Jadi mereka tidak cukup ini wakaf atas nama saya untuk pesantren, tidak. Tapi mereka akan berwakaf atas nama orang tuanya. Seperti yang dilakukan di Al-Maktub, Al-Ulaizi, itu mereka berwakaf atas nama orang tuanya. Luar biasa memang kebaktian orang Arab kepada orang tua itu luar biasa sekali. Mereka sangat hormat sekali kepada kedua orang tua. Ya, bahkan ya pernah ada seorang yang dikenal tidak pernah terlambat dari takbiratul ihram. Ya, namun qadarullah, ya anaknya ini menyebabkan dia terlambat takbiratul ihram. Ya maka ya anak ini meminta maaf sebisanya kepada orang tua, bahwasanya dia telah menjadikan orang tuanya tidak mendapatkan keutamaan takbiratul ihram. Sebaliknya di sana ada orang-orang yang memang berdurhaka kepada orang tua, dan ini dari zaman dulu pun ada. Ya, disebutkan oleh para ulama, ada orang yang dia bawa bapaknya sendiri ke tengah padang pasir, kemudian dia letakkan di sana di batu yang panas, ditinggalkan. Sambil dia mengatakan, demikianlah Anda berbuat ini kepada bapakmu. Subhanallah, al-jaza'u min jinsil amal. Dia berdurhaka kepada orang tuanya, maka anaknya pun persis seperti itu. Demikian juga disebutkan ada seorang laki-laki yang dia bekerja sama dengan orang tuanya dalam kepengurusan tanah. Kemudian ketika mengurus tanah itu mungkin ada hal yang tidak cocok dengan orang tua sehingga orang tua itu berbicara, namun sang anak bukannya menerima, malah menamparnya. Tampar 1, 2, pas mau ditampar ketiga, kata bapaknya itu dzulm, ini kezaliman, diam. Ya, maka orang yang memukul orang tua itu bahaya sekali. Apalagi jika ada anak yang membunuh orang tuanya sendiri. Dia telah menutup pintu surga tengah itu dengan tangannya sendiri. Dan ini terjadi di zaman sekarang. Ya. Kemudian hadis ini juga menunjukkan kepada kita kaidah syar'iyyah yang berbunyi, ya, sadduz zara'i. Pentingnya kita mencegah terjadinya kemungkaran. Kalaulah seorang dilarang mencela orang tua orang lain karena khawatir akan mencela orang tuanya, demikian juga Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mencela sesembahan orang musyrik. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-An'am ayat yang ke-108, "Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha 'adwan bighairi 'ilm." Jangan kalian cela sesembahan selain Allah yang menyebabkan
penyembahnya mencela Allah. Ya, kita tidak boleh mencela sembahan-sembahan selain Allah di hadapan orang itu, ya, di hadapan penyembahnya, karena akan mengakibatkan Allah yang dicela. Maka ya, perhatikan hal ini. Jangan sampai kita mengejek kedua orang tua atau mengejek teman kita dengan ejekan orang tuanya, kemudian dia ngejek balik sehingga kita menjadi orang yang durhaka. Dan kita sebagai orang tua pun sama. Bagaimanapun durhakanya anak kita, jangan sampai mengucapkan doa keburukan untuk anak, karena disebutkan di dalam satu kisah bahwasanya ada anak yang bandelnya luar biasa, sampai orang tua ini dia mendoakan keburukan anaknya dengan mengatakan, saya tidak ingin wafat kecuali melihat anak saya ada di bawah roda mobil. Ya, qadarullah, anak ini Allah berikan hidayah, berubah menjadi baik, benar-benar soleh. Namun doa telah diucapkan, qadarullah, suatu hari benar, ya, bahwasanya anak itu meninggal dalam kondisi ada di bawah ban mobil. Padahal dia sudah berubah menjadi baik, bahkan ya ketika kemana-mana itu dia akan berusaha murojaah Al-Quran di mobil. Ya, namun Allah sudah mencatatnya untuk meninggal dalam kondisi seperti itu. Maka jangan sampai kita bermudah-mudahan mendoakan keburukan untuk orang lain. Ya, karena itu terutama ketika kita dizalimi, ini sangat mustajab. Ya, sangat mustajab. Alangkah baiknya jika kita memaafkan saja, apalagi ini kepada keluarga, kepada orang yang kita cintai. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.